Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadithuna fi hadzal yawm hadithur Rasul sallallahu alaihi wasallam Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayyi wal mayyiti. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalul ladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayyi wal mayyiti. Qulu jama'atan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalul ladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayyi wal mayyiti. Rawahu al-Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalul ladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayyi wal mayyiti. Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayyi wal mayyiti. Perumpamaan orang yang zikir kepada Tuhannya atau kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah, perumpamaannya sama dengan orang hidup dan mati. Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu, perumpamaan orang-orang yang suka berzikir, mengingat Allah. Walladzi la yadhkuru rabbahu, dengan orang yang tidak suka atau sedikit zikirnya mengingat Allah. Mathalul hayyi wal mayyiti, itu permisalannya, perumpamaannya sama seperti orang hidup dan mati. Siapa yang diumpamakan orang hidup? Yang diumpamakan orang hidup di dalam hadis ini adalah orang yang berzikir. Alladzi yadhkuru rabbahu. Lalu siapa orang yang diumpamakan seperti orang mati di dalam hadis ini? Yang diumpamakan seperti orang mati adalah orang yang
alladzi la yadhkuru rabbahu, tidak berzikir atau zikirnya sedikit. Wadih kalam? Jadi kalau orang yang tidak mau zikir atau zikirnya sedikit, itu dianggap atau disamakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan orang yang mati hatinya, mati imannya. Makanya kalau kita tidak ingin dianggap sebagai orang mati atau disamakan dengan orang mati atau diumpamakan seperti orang mati, berarti kita harus memperbanyak zikir, memperbanyak mengingat Allah, memperbanyak dengan bacaan-bacaan yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Perbanyak tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Perbanyak tahmid, alhamdulillah. Perbanyak takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perbanyak tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Perbanyak istighfar, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Perbanyak zikir-zikir yang lain, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Perbanyak juga sholawat, itu bagian dari zikir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Perbanyak supaya kita tidak diumpamakan seperti orang mati. Kalau sampai kita diumpamakan seperti orang mati, la haula wala quwata illa billah. Wong masih hidup tapi dianggap sudah mati. Orang masih hidup tapi diumpamakan seperti orang mati. Hanya soal zikir mau atau tidak, sedikit atau banyak. Cari waktu, temukan waktu, luangkan waktu. Kita ini kalau makan kan meluangkan waktu untuk makan, iya toh? Coba kita mau makan tapi nggak meluangkan waktu, bagaimana? Maka pagi-pagi kita meluangkan waktu untuk makan 5 menit, 10 menit, supaya kita perutnya nggak kosong. Siang kita menyempatkan waktu lagi untuk makan siang. Malam kita nyempatkan waktu untuk makan malam, supaya perut nggak kosong. Jasad ini, fisik ini perlu asupan makanan. Itu ghidhaul jism. Ghidhaul jism at-ta'am wasyarab. Makanannya jasmani adalah makanan dan minuman. Wa ghidhaur ruh, tapi ada makanan untuk hati, makanan untuk jiwamu. Hatimu gimana makannya? Jiwamu gimana makan? Sama dengan tubuh, kalau nggak makan lapar. Kalau lapar terus sakit dia. Kalau sakit mati dia. Betul? Nah, kita ini punya jiwa, kita ini punya hati. Hati ini, jiwa ini lapar juga, maka dia harus diberi makan. Apa makanannya hati? Apa makanannya jiwa? Zikir, sholawat. Kalau hatimu, jiwamu tidak dibiasakan zikir,
tidak dibanyakin dengan zikir, maka lama-lama lapar, haus, hatinya kering, jiwanya kering, lapar, haus, lama-lama sakit, lama-lama mati. Mati hatinya, mati jiwanya, mati imannya terakhir. Itulah kenapa Rasulullah mengingatkan kita, orang yang berzikir kepada Allah seperti orang hidup. Berarti jiwanya, ruhnya dapat makanan terus. Sama dengan kita makan, sama dengan kita minum. Tapi orang yang tidak mau berzikir, nggak mau bersolawat, zikirnya sedikit, solawatnya sedikit, maka dia seperti diumpamakan layaknya orang mati. Kenapa? Karena hatinya lama-lama sakit, kering, jiwanya lama-lama kering, sakit, dan pada akhirnya mati. Mafhum kalam? Mathalul ladzi yazkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayyi wal mayyiti. Ini perintah. Siapa yang memerintahkan untuk berzikir? Allahu wa rasuluhu. Wa dalil. Ad-dalil qauluhu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Berarti siapa? Kita, orang-orang beriman. Wahai orang-orang beriman, zikirlah, mengingat Allah dengan zikir yang banyak, zikran katsira. Ini perintah. Perintahnya zikir yang banyak, bukan zikran qalila. Zikran katsira. Jadi kita ini disuruh zikir sebanyak-banyaknya. Terus kasir itu berapa? 1000 kasir? Oh, menurut kamu 1000 banyak. Ya karena kamu bandingkannya dengan 100. Tapi 1000 kalau dibandingkan dengan 2000 banyak mana? Banyak 2000. 2000 dibandingkan dengan 10.000 banyak mana? Banyak 10.000. Makanya enggak ditentukan berapa jumlahnya. Yang penting banyak. Zikir sebanyak-banyaknya. Cari waktu, temukan waktu, tentukan waktu khusus. Ada waktu khusus kamu bersama Allah. Ada waktu khusus kamu bersama Rasulullah. Sama seperti waktumu khusus untuk makan. Sama seperti waktumu khusus untuk mandi. Sama seperti waktumu mengkhususkan waktu untuk olahraga, mengkhususkan waktu untuk senam kebugaran, mengkhususkan waktu untuk lari pagi, mengkhususkan waktu untuk bersepeda, mengkhususkan waktu untuk banyak sekali kegiatan-kegiatan duniawiyah. Cari waktumu, tentukan waktumu, luangkan waktumu khusus. Anta ma'allah faqat, anta ma'a rasulika faqat. Kaifa tariqatuhu? Saya ingin bersama Allah saja. Sudah, duduk, diam, zikir, istighfar. Itu anta ma'allah faqat. 5 daqaik, 10 daqaik, khud ba'da salatil isya atau khud 10 daqaik qabla naum, 10 daqaik atau 15 daqaik atau 20 daqiqah atau nus sa'ah qabla naumika, 10, 20 atau 30 menit sebelum tidurmu, duduk zikir, tasbih, tahmid, takbir, tahlil
istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada anta tajlis ma'allah. Cari juga waktu anta tajlis ma'a rasulika. Khud 10 daqa'iq, 20 daqiqah, atau 30 daqiqah, atau sa'ah fil yawm anta tajlis ma'a rasulillah. Duduk kamu sendiri, berdiam diri, baca sholawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Habib Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaik. Allahumma salli wa sallim wa barik alaik wa ala alik wa sahbik ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kamu bisa salam, bisa sholawat, dinikmati, khusyuk, khidmah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Ya, berapa kali? 100, 200. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik. 200, 300, 1000, 2000 kali. Ala kulli hal, duduk. Anta tajlis ma'allah, khas waktuka ma'allah, wa anta tajlis ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, waktuka khas ma'a Rasulillah. Jangan diganggu apapun, dimanapun, di kamar, ya, di kelas, apalagi di masjid. Masuk masjid sebelum waktunya, mubakkiran, lebih awal masuk masjid, ambil 10 menit, duduk di situ, istighfar, sholawat, tasbih, tahmid, takbir. Itu adalah makanan untuk jiwamu, makanan untuk hatimu, supaya jiwamu, hatimu tidak mati. Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbahu kamathalil hayyi wal mayyiti. Ya, masa kita punya waktu untuk makan, nggak pernah terlambat, mesti menyempatkan waktu. Mandi juga mesti kita menyempatkan waktu untuk mandi. Apalagi yang olahragawan itu pasti menyempatkan waktu untuk olahraga, nggak pernah kelewatan olahraga. Apalagi yang seneng musik barangkali, latihan musik terus, nggak pernah melewatkan waktu untuk latihan musik, ya toh? Tapi apa iya kamu tidak punya waktu sama sekali menyendiri dengan Allah? Tapi apa iya kamu nggak punya waktu sama sekali menyendiri dengan Rasulullah? Zikir dan sholawat, zikir dan sholawat. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran wasabbihuhu bukratan. Terakhir, orang yang zikirnya sedikit, selain kata Rasul diumpamakan seperti orang mati. Orang yang zikir sedikit juga termasuk orang-orang munafik. Innal munafiqin yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu
kusala yura'unan nasa. Ini wala yadhkurunallaha illa qalila. Orang-orang munafik itu ya tadi. Di antaranya wala yadhkurunallaha illa qalila. Tidak berzikir kecuali sedikit sekali. Jadi zikir, cuma zikirnya sedikit. Zikirnya sambil lalu. Zikirnya tidak khusus. Zikirnya hanya sampingan. Zikir itu ya kalau sempat. Sholawat ya kalau sempat. Sholawat ya sambil lalu. Tidak ada waktu khusus. Tidak ada hati khusus. Tidak ada kamu mengkhususkan untuk zikir dan sholawat. Itu munafik. Mada? Qala Allah Azza wa Jalla. Di samping munafik, kamu dianggap orang yang mati. Hidup tapi seperti orang mati. Baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul ladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayyi wal mayyiti. Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayyi wal mayyiti. Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayyi wal mayyiti. Ini rawahu al-Imam Bukhari. Di dalam riwayat Imam Muslim hampir sama, tapi beda sedikit. Di dalam riwayat Imam Muslim disebutkan mathalul baiti alladzi yuzkarullahu fihi wal baiti alladzi la yuzkarullahu fihi mathalul hayyi wal mayyit. Rumah yang sering digunakan untuk berzikir atau rumah yang di dalamnya dipakai untuk berzikir dengan rumah yang di dalamnya tidak dipakai atau jarang untuk digunakan berzikir, maka seperti orang atau seperti rumah yang hidup dan rumah yang mati. Nah, rumahmu kalau nggak pernah zikir, bapak ibunya nggak zikir, anak-anaknya nggak zikir, simbah-simbahnya nggak zikir, nggak sholawat, nggak istighfar, wah kering semuanya. Berarti penghuni rumah itu mayit semua. Mathalul hayyi wal, berarti rumah itu adalah rumah alias kuburan. Nah, coba rumah yang tidak pernah dibuat zikir. Tapi sebaliknya, bapakmu zikir, ibumu zikir, kamu, adik-adikmu, kakak-kakakmu, keluargamu zikir, kakek neneknya zikir. Rumah itu rame, dibuat untuk zikir, ngumpul sehari, habis sholat bareng, zikir sebentar, semuanya berzikir. Berarti yang di situ orang-orang hidup semua. Berarti rumah itu dihuni oleh orang hidup. Berarti dia namanya rumah. Hadza qala Rasulullah sallallahu alaihi. Mafhum jami'an? Baik, qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.